Ya, pertama-tama saya ucapkan dulu selamat ulang tahun bagi kita semua. Amin. Katakan kiri kanan, selamat ulang tahun. Haleluya. Jangan lupa, bukan gerejanya yang dikatakan yang berulang tahun, tapi kita semua jemaatnya. Amin. Nah, karena kita semua adalah bagian daripada gereja ini. Sehingga memang ya kita yang ulang tahun, bukan siapa-siapa. Nah, jadi kalau dengan demikian maka kita harus merasakan hari ini ulang tahun. Saya bersyukur kalau hari ini banyak yang pakai baju baru. Haleluya. Tapi saya baru kebingungan kemarin. Karena ternyata, loh, saya kok nggak ada baju baru ya gitu. Saya mau pakai baju yang lama, saya pikir, wah kemarin itu kan udah pernah pakai ini pas ulang tahun gitu. Nah itulah sebabnya saya pakai baju yang beginian nih Bapak Ibu. Nah keren nggak? Haleluya. Bukan pamer ya. Gitu. Ya. Saya senang lihat Mayor Teddy nih pakai apa namanya? Batiknya itu sampai ke ujung gitu. Itu menandakan orang kudus gitu. Jadi orang Ambon ya. Jadi hari ini kita masuk dalam firman Tuhan mengenai kematian. Karena ada yang Google Map. Karena di ujung bulan ini maka kita akan merayakan hari kematian daripada Tuhan Yesus. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Nah itu adalah judul daripada khotbah pada pagi hari ini. Ya itu dia, Mazmur 116 ayat yang ke-15. Kalau tidak, maksudnya tidak keberatan, saya undang lagi kita bangkit berdiri. Karena kita mau baca Mazmur 116 ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Baru kita nanti fokus di ayat yang ke-15-nya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suara permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas, aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan aku akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nah, ayat ini bercerita bagaimana Daud itu terluput daripada maut. Nah, tetapi dia berbicara kepada Tuhan di dalam hatinya bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Nah, jadi posisi Daud pada waktu itu begitu dekat dengan Tuhan sehingga dia pun seolah-olah dia berbicara kepada Tuhan, Tuhan berharga
di matamu kematian orang yang dikasihinya? Nah, kata berharga ini mengartikan bahwa itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang bernilai di hadapan Tuhan. Nah, tentunya kalau kematiannya berharga, kalau kematiannya bernilai, kalau kematiannya sesuatu yang mulia, maka sesungguhnya juga kehidupannya juga sama. Benar tidak Bapak Ibu? Kalau matinya di hadapan Tuhan dia mulia, dia berharga, dia tinggi, maka pada waktu hidupnya juga pasti dia berharga dan bernilai. Nah itu dia. Nah jadi kata berharga di mata Tuhan kematian semua orang dikasihinya ini bukan setelah mati dia berharga, bukan. Nah tapi semenjak dia hidup pun, sewaktu dia hidup pun dia berharga. Sebab kalau tidak mana berharga waktu dia mati. Iya kan? Kira-kira bisa dipahami ya. Kalau seseorang yang katakanlah begini. Nah kan ada orang yang dikasihi katanya. Orang yang dikasihi ini dalam beberapa versi Alkitab itu new terjemahan baru itu dikatakan Tuhan menghargai kehidupan orang yang mengikutinya dengan setia. Slide yang kedua. Nah, New English apa itu? New NET itu apa Pak Sugi? New English Translation ya. Nah, jadi terjemahan baru dikatakan begini, Tuhan menghargai kehidupan orang yang mengikutinya dengan setia. Nah, jadi orang yang dikasihinya itu ternyata orang yang mengikutinya dengan setia. Jadi jangan sampai kita berpikir, wih berharga kematian orang yang dikasihinya. Tapi orang itu sepanjang hidup sampai dia matinya nakal. Nah bandel, kita bilang berharga di mata Tuhan. Lah orang hidupnya aja dia nggak menghargai Tuhan, bagaimana dia berharga? Nah ini mulai kita masuk ya. Karena ini kita kan mau masuk memperingati hari kematian nih. Jadi kita harus pahami bahwa ayat ini berbicara tentang kehidupan. Bukan berbicara tentang kematian. Tapi sesungguhnya Tuhan mau selama kita hidup maka kita bernilai, berharga. Nah, mulia di hadapan Tuhan. Amin. Supaya pada matinya nanti kelak maka kita juga berharga, bernilai, mulia di hadapan Tuhan. Karena kita setia mengikutinya. Amin Bapak Ibu. Nah sampai di sini rasanya sudah paham ayat ini ya. Amin, sudah masuk ya. Masuk, oke gas. Iya, jadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang setia, orang-orang yang dikasihinya, itu adalah orang-orang yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah percaya dan mengaku dengan mulut, oh Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah disucikan. Adalah orang-orang yang dikasihinya. Adalah orang-orang yang berharga. Nah, tapi di dalam perjalanannya orang-orang kudus ini, orang-orang yang sudah ditebus ini, orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah ini harus terus menjaga nilai itu. Harus terus menjaga harga itu. Harga yang tinggi yang sudah ditaruh kepada kita itu harus terus kita jaga. Amin Bapak Ibu. Nah begitulah kita memahami Tuhan. Oh saya ternyata diberi nilai sama Tuhan tinggi. Dihargai sama Tuhan. Buktinya apa? Kita ditebus bukan dengan barang yang panah, emas dan perak.
tapi ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus. Nah ini yang kita harus pahami. Bahwa darah itu darah yang mahal. Darah itu darah yang mahal. Sehingga itu kita ada satu lagu itu. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku dengan darah yang mahal. Dan celah darah yang mahal, tidak bercacat, tidak bernoda. Nah, karena Yesus tidak mengenal dosa. Jadi karena dosa tadi di dalam POP sudah dikatakan. Karena dosa sudah menjadi natur. Nah natur itu maksudnya begini. Natur itu kalau di bahasa ini kan budaya. Jadi sudah keinginan daging. Karena itu sudah melekat. Seperti orang kalau kena coel misalnya jerawatnya ada bekas itu. Ada apa namanya? Bekas jerawatnya. Itu udah ada bekasnya. Iya kan? Nah, ada bekasnya. Naturnya berjerawat gitu. Nah, enggak tahu deh, enggak nyindir orang yang berjerawat ya. Nah, tapi karena ini mulus jadi agak dikit bekas jerawatnya. Tapi pasti ada bekas jerawat di sini. Nah, jadi naturnya itu sudah ada. Bekas-bekasnya itu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sehingga seluruh manusia sesungguhnya sudah kehilangan kemuliaannya dan dia sudah mengikuti keinginan dagingnya itu keinginan dosa. Tapi karena darah Yesus, maka Tuhan ubah itu. Yang harusnya sudah semuanya sudah mati, sudah nggak ada gunanya, sudah nggak ada nilainya. Kan kalau barang yang mati kan lampu mati, bohlam lampu mati, udah nggak ada nilainya, buang aja tong sampah, iya kan? Radio mati, ya udah buang aja kalau udah nggak bisa lagi diperbaiki. Tapi Yesus datang untuk merubah itu semua, sehingga kita dibuatnya yang tidak bernilai menjadi bernilai. Betapa bangganya. Itu sebabnya memang ketika kita paham ini kata-kata ini, betapa bangganya kita. Tuhan sendiri loh yang membuat kita bernilai. Maka kita memang gak ada lagi hal yang bisa kita balas itu selain mengucap syukur. Mengucap syukur. Tapi kata mengucap syukur itu bukan berarti suka-suka kita. Tapi ketika kita katakan kita mengucap syukur, maka sesungguhnya kita mengikuti semua apa yang dia mau. Amin. Nah, ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi bagi manusia kematian orang yang dicintai itu adalah kehilangan. Tapi firman Tuhan berkata sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah orang-orang yang sudah bernilai itu malah kematian menjadi keuntungan, bukan lagi kehilangan. Keren banget sebenarnya ya Tuhan itu ya. Keren banget ya Pak Kartiman ya. Keren banget loh. Mana ada di luar daripada kekristenan yang mengatakan mati adalah keuntungan. Nggak ada, coba. Tapi kalau kita di dalam Kristus mati itu keuntungan. Waduh luar biasa. Luar biasa. Nggak hanya berharga, mati adalah keuntungan. Waduh luar biasa. Nah slide yang berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan sudah menang atas kematian. Ini luar biasa. Tuhan itu sudah menang atas kematian. Buktinya apa? Buktinya Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia menjadi yang sulung bagi kita semua. Artinya yang sulung, dia yang pertama. Maka kita yang mengikutinya akan mengikuti yang sama. Amin. Sekalipun kita mati,
Itu hanya sementara. Tapi nanti kita akan bangkit seperti dia. Amin. Wah, nggak ada ajaran yang seperti ini. Tepuk tangan dong. Nggak ada kita dapatkan di mana-mana yang seperti ini. Nggak ada. Walaupun saya nggak pernah baca, tapi saya bilang nggak ada yang seperti ini. Memang ini sesuatu yang manusia harus tahu bahwa hidup ini bukan sia-sia. Karena ternyata kalau kita bernilai berharga, maka mati pun keuntungan. Kalau kita mati pun ternyata enggak selama-lamanya begitu, tapi kita bangkit. Karena dikatakan dia yang sulung. Dia yang sulung. Makanya sakramennya juga luar biasa. Di Roma 8, 9, 10 itu kan, jika engkau mengaku dengan mulut percaya dalam hatimu, Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Allah telah membangkitkan dia dari orang mati. Tapi waktu kita terima nggak main-main dibaptis. Waktu dibaptis kan sakramennya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, engkau mati bersama dengan Kristus, engkau bangkit bersama dengan Kristus untuk menerima kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Jadi dosanya dimatikan dan dia bangkit menjadi hidup yang baru. Nah, hidup yang baru, itu sebabnya orang yang dibaptis itu diberikan hati yang baru, roh yang baru. Supaya hati yang lama itu tidak lagi mengikuti dia, yang naturnya adalah dosa. Roh yang lama yang keinginannya adalah berbuat dosa, mati. Menjadi roh yang baru, yang taat dan setia. Amin. Nah ini yang luar biasa daripada karya Tuhan itu bagi kita. Kalau kita pahami ini nih, waduh, berarti benar-benar Yesus itu enggak setengah-setengah, enggak 3/4, tapi dia sempurna mengerjakan itu semuanya. Bahkan dikatakan dia naik ke surga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tapi tidak itu saja. Tapi dia juga tidak membuat dirinya terus ada di muka bumi ini karena penghibur itu. Rohnya itu harus dicurahkan kepada semua orang. Supaya semua orang bisa membagikan kabar baik itu. Amin. Kalau Tuhan Yesus ada bersama kita, dia nggak mati dan naik bangkit ke surga, maka kita nggak ada nilai. Kita masih terus akan berbicara kepada dia, tapi ketika dia naik ke surga, maka dia berikan rohnya kepada kita, maka menjadi bernilai. Karena ini menjadi suratan Kristus. Kemana dia pergi, sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah yang dinamakan amanat agung. Wah, sempurna ya. Sempurna loh, Tuhan itu tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia kalau bersama-sama, maka kita semua nggak bisa ngapa-ngapain. Orang dia masih ada, tapi dia naik ke surga. Lalu dia berikan rohnya. Makanya roh yang baru, hati yang baru, roh yang baru, hati yang baru. Supaya kita menjadi suratan terbuka bagi manusia. Supaya nyatalah Kristus itu diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Luar biasa. Hebat Tuhan kita itu. Ajaib dia. Luar biasa, tak terselami, tak terukur, tak terhingga kasihnya. Luar biasa. Kalau kita pahami itu luar biasa. Itu sebabnya hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Maka jangan disia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi Alkitab berkata bahwa hari-hari kita ini ada di tangan Tuhan. Karena itu kita harus bersyukur, bersukacita dari tahun demi tahun, bahkan hari dari hari. Karena Tuhan beri bagi kita semua. Kita hargai itu semua.
Jadi jangan di gereja aja kelihatan baik-baik, nanti pulang dari gereja berantem aja, ribut aja. Nah, iri hati, perselisihan, apalagi itu, kedengkian, semua perbuatan-perbuatan dunia itu. Nah, perseteruan, percabulan, apalagi itu. Nah, itu tidak ada lagi di orang-orang yang bernilai. Karena naturnya itu sudah nggak ada lagi. Natur bekas-bekasnya itu tadi sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Nah, kalau ini yang terjadi dengan jemaat GBI Bumi Anggrek, maka saya sangat-sangat berbahagia. Kenapa nggak ada lagi yang keluar dari gereja karena tersinggung, karena ditegur, nggak ada lagi yang sakit hati karena ketemu di pasar, diakones nggak ngeliat gitu. Nah, ini true story loh. Seorang jemaat datang ke rumah saya mau pamit. Pak Gem, saya pamit dari GBI Bumi Anggrek. Kenapa? Saya ada pelayanan di tempat baru. Ah, Bumi Anggrek juga kamu melayani. Enggak Pak Gem, saya dikasih jabatan baru di tempat lain. Ah, di Bumi Anggrek juga kamu bisa dapat jabatan seperti itu. Sebenarnya sampai 3 kali. Kamu keluar itu kenapa sih? Iya Pak Gem, saya berapa kali ketemu ibu diakonis itu gak pernah lihat semuka saya katanya. Waduh. Maka ibu-ibu diakonis itu harus peka loh ngelihat jemaat kita loh. Nah. Istri saya agak kurang peka dengan jemaat. Karena dia suka gak tanda orang. Kalau saya gitu sekali ketemu saya tanda, apalagi kalau dikasih nama saya langsung ingat. Nah biasanya ibu gembala gitu. Siapa itu? Karena saya salamin orangnya. Siapa itu? Nah itu jemaat kita. Kemarin kami pergi ke Sumarekon. Mau makan rujak seperti biasa hari Sabtu makan rujak. Tiba-tiba gitu masuk. Pak Gem, apa kabar? Nah, woi, lagi reunian ya di sini ya. Salamin juga istrinya. Duduk. Bu Gembala bilang, siapa itu Pak? Saya bilang, itu Itomu itu, Marga Sianturi itu, saya bilang gitu. Nah, Itonya aja hampir gak dikenal. Nah ibu-ibu, bapak-bapak juga, jemaat kita kalau ketemu di jalan itu tandain langsung. Tandain, oh ini jemaat Bumi Anggrek. Takutnya seperti yang tadi. Nggak ada maksud apa-apa mungkin ibu diakones itu cuman karena mungkin dia nggak ingat, nggak kena, nggak tandain. Lalu ketemu di pasar, dia papasan, mungkin udah dilihat-lihat mukanya karena yang ngelihat laki-laki, dia pikir laki-laki ngapain ngelihat-lihat saya. Nah dia buang muka, nggak taunya itu pengerja kita. Baik, kita teruskan. Tapi kita buka dulu Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10 dan ayat 12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat berapa? 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, itu ternyata 70 tahun. Firman Tuhan ini berkata, kalaupun 80 dikatakan itu ternyata kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Wah itu berat ya sebenarnya. Ada yang di atas 70 enggak ya? Pak Ben udah ada di atas 70? Belum, ada yang di atas 70. Biasanya oma-oma ada. Oh Opung, berapa Pung? 80, haleluya. Tapi Opung 80, naik tangga juga udah susah ya. Naik tangga ya. Iya kan? Mesti dituntun. Nah sama cucu, dulu Opung yang nuntun cucu. Sekarang cucu yang nuntun Opung. Itu ternyata Alkitabiah, firman Tuhan. Maka kita maksudnya begini. Ketika kita masih muda, pergunakanlah waktu itu untuk Tuhan. Sebab kalau kita tua,
Nggak mungkin lagi saya bilang, Pung, jadi pendua syafaat ya Pung, melayani jemaat yang sakit ya Pung. Kalau masih dia sehat, kuat, ada yang sehat dan kuat 80. Kayak Pak Konen 74 masih sehat dan kuat. Masih bisa, tapi kalau Opung misalnya, Pung, ikut saya Pung ya kita doa di Karang Satria. Iyalah kau lah Amang yang pergi, pasti gitu kata Opung, iya kan? Iya, Amang lah yang pergi. Nah, kakiku ini udah gak bisa jalan jauh-jauh. Apalagi kalau dibilang, naik apa kita Mang? Naik sepeda Pung. Pasti Opung bilang, aku udah gak bisa naik sepeda katanya. Iya kan Pung ya? Iya. Nah oleh sebab itu ketika kita sehat, itulah yang terbaik waktunya untuk melayani Tuhan. Jangan pikir kalau udah pensiun nanti aku baru serius sama Tuhan. Nggak tahu karena udah pensiun, udah nggak ada kegiatan lagi, hanya nonton TV, hanya nonton drama Korea, hanya nonton apalagi itu film-film. Akhirnya kita badan nggak pernah dipergunakan, badan pun menjadi kaku. Nah lama-lama bukan hanya kaku, nggak bisa jalan lagi, asam urat dan segala macam. Jadi waktunya adalah waktu ketika kita sehat. Kita pergunakan untuk membawa nilai daripada kerajaan surga. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, kematian itu berharga karena kehidupan yang berharga. Amin. Slide yang berikutnya. Nah, berharganya kehidupan yang diberikan, berharganya kehidupan yang dijalani, dan berharganya kehidupan yang dimiliki. Nah, jadi berharga karena diberikan, karena kita jalani, karena kita miliki. Wah, sesungguhnya itu semua karena kita sudah mempunyai kehidupan itu, maka itu menjadi berharga. Amin Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya supaya berharga? Jangan diam. Jangan diam. Pasti Tuhan akan bawa kita kepada destininya. Tapi ketika kita diam, maka kita nggak melihat perubahan apa-apa. Jadi berubah ditunggu Tuhan. Maksudnya berubah ke arah yang baik. Tapi kalau kita tetap diam, Tuhan juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa. Andai kata pada waktu itu saya menolak menjadi seorang gembala. Teman-teman yang ikut di dalam gereja ini didirikan, Pak Sugi, Pak Kertiman, Pak Pur, diaken-diaken yang lama-lama, Pak Jemi. Itu tahu, sebenarnya saya waktu itu menolak gitu ya Pak Sugi ya. Saya menolak. Tapi karena ada istri saya, ngingatin saya, jangan kamu biarin loh. Ya kamu tanggung jawab. Gitu. Nah saya dengar kata-kata itu. Iya. Andai kata saya nggak mau pada waktu itu, Bapak Ibu. Mungkin saya juga merasa diri saya, ya nggak ada arti, nggak berguna. Tapi ketika saya menerima tanggung jawab itu, saya merasa banyak Tuhan singkapkan. Hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ternyata kata mau itu sudah membuka hati Tuhan untuk kita. Tapi karena kita menutup, nggak mau, maka Tuhan juga menanti. Jadi kalau kita hari ini menganggap diri kita nggak bernilai, sesungguhnya karena kita nggak membuka. Kalau kita buka, maka Tuhan bertindak pada kita. Itu Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu, mengapa kematian orang yang kudus itu, orang yang dikasihinya itu berharga di mata Tuhan? Yang pertama memang ya karena kita ditebus oleh darah Yesus. Darah yang mahal, yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Karena yang tebus itu yang mahal, maka kita berharga. Kalau yang tebusannya itu murah-murah, ya nggak ada harganya. Alkitab saya ini kalau ada orang yang membeli ini, kira-kira berapa lah ini? Kalau saya kasih ke Bu Pardede, berapa ini ibu mau beli?
berapa lah Bu? 50.000 kan? Bahkan mungkin bisa dihargai, ya udah lama Alkitabnya juga, udah ada banyak coretan. Kalau Bapak kasih aja. Nah, tapi ketika Alkitab ini menjadi Alkitab yang artinya bernilai di balai lelang ini ditetap dilelang di balai lelang Kristi itu, nggak ada lagi harga yang di bawah 1 miliar di situ. Pasti Alkitab saya ini masuk ke situ karena nilainya tinggi, maka ditebus dengan mahal, katakanlah 2 miliar. Nah, karena ditebus dengan 2 miliar, maka ini akan disimpan di tempat yang terbaik. Amin. Nah, kalau kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal itu, maka dijadikan perkakas yang mulia. Yang ditaruh di tempat yang mulia. Di mana itu tempat yang mulia? Di semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bukan lagi perkakas yang biasa-biasa. Tapi karena ditebus dengan darah Yesus, darah Kristus yang mahal itu, maka kita dijadikan perkakas-perkakas yang mulia, yang ditaruh di tempat yang mulia. Bapak Ibu seperti ya mereka ini, mereka yang dance, mereka yang nyanyi, semua yang melayani ini ada di tempat-tempat yang mulia. Tapi kalau kita ada di diskotik, kita ada di tempat pelacuran, kita ada di tempat-tempat yang kotor, yang maksudnya ada di situ segala macam kejahatan, itu bukan di tempat yang mulia. Kita bukan perkakas yang mulia, tapi yang perkakas yang mulia boleh datang di situ supaya menjadi terang bagi tempat itu. Amin. Nah, jadi katakan sekarang, saya ini perkakas yang mulia yang dipakai Tuhan. Oh, ragu-ragu. Saya ini perkakas yang mulia yang dipakai Tuhan. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi pulang ke rumah nanti ingat ya, ini perkakas yang mulia loh. Gak boleh sembarang-sembarang nih. Ini perkakas yang mulia. Mau ribut sama suami ingat, oh ini perkakas yang mulia. Gak boleh sembarang ngomong sama suami sembarangan. Atau suami ngomong sembarangan sama istri dengan kata-kata kotor. Perkakas yang mulia, masa keluar perbandaran yang kotor? Dari perkakas yang mulia, keluar kata-kata yang baik. Wis, mulai ya, mulai mantap ya. Wah, saya yakin nih Jemaat Bumi Angger kini pas lah dengan umur 26 tahun itu. Udah siap menikah. Umur 26 tahun siap menikah ya. Ada yang udah 26 tahun belum, yang belum menikah? Pak Pur udah dilihatnya anaknya, udah siap kok Robi menikah. Nah, 26 tahun udah usia yang cukup untuk menikah. Artinya kalau Tuhan Yesus datang pun, pernikahan anak domba Allah itu sudah layak bagi orang yang sudah dewasa dan cukup usia, cukup matang. Amin. Nah, yang kedua, mengapa kematian orang kudus itu berharga di mata Tuhan? Karena pribadi yang dipercaya orang kudus itu berharga. Jadi Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tadi maha besar, maha agung. Karena pribadi yang dipercaya itu orang yang berharga, maka kita pun menjadi berharga. Amin. Nah, seperti ini misalnya. Istri saya kan orang yang cantik. Nah, kalau saya suaminya digandeng orang cantik, orang kan ngelihat saya, beruntung banget nih suaminya, cantik istrinya. Itu kan? Nah, kalau saya orang ganteng, istri saya saya gandeng, orang bilang gini, beruntung banget istrinya, suaminya ganteng. Kira-kira kan gitu kan? Halo? Karena Tuhan itu yang maha besar, yang bernilai tinggi, yang tak ternilai, kita ngikut dia, maka pengikut-pengikutnya pun itu beruntung banget ya. Contoh. Susah amat sih bilang amennya. Contoh, Mayor Teddy. Mayor Teddy kan ikut siapa? Nah, Praroro. Nah, ikut. Sampai Praroro bilang begini, andai kata
dia mencalonkan presiden, jangan-jangan dia yang terpilih katanya. Karena apa? Karena dia mengikut seseorang yang dihormati, dia pun jadi terhormat. Amin. Kalau orang jahat yang diikutin, wow itu kawannya itu. Nah, waktu pemilihan diaken, bagaimana kalau kita pilih diaken ini? Jangan Pak, itu temannya orang-orang merokok. Kan sering saya dapat inputan gitu, orang-orang merokok, orang-orang mabok. Jadi dia berteman atau dia juga merokok atau mabok? Kadang-kadang dia juga merokok Pak katanya. Udah tahan dulu dah kalau gitu. Nilainya kan jadi kurang. Tapi kalau dibilang, ini diaken nih, Pak bagus nih Pak. Teman-temannya di itu orang-orang baik semua Pak. Wah yaudah, dia udah bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena pribadi yang kudus itu sendiri, pribadi yang dipercaya itu sendiri adalah sangat berharga. Yesus itu sendiri, maka kita pengikutnya pun menjadi berharga. Amin. Seperti Mayor Teddy tadi. Itu contoh supaya bisa menganalogikan. Amin. Nah, betapa bernilainya Mas Eko kalau gitu. Amin. Betapa bernilainya Bu Pardede. Ternyata dia pengikut yang sangat bernilai. Betapa bernilainya Pak Kartiman. Oleh sebab itu ketika kita melihat sesama kita, muncullah itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu dengan segenap hatimu juga. Seperti dirimu sendiri. Karena apa? Karena dia ternyata pengikut daripada Yesus Kristus. Amin. Nah, selanjutnya yang ketiga. Mengapa kematian orang kudus berharga di mata Tuhan? Karena kehidupan orang kudus itu sangat berharga baginya. Jadi ternyata kehidupan kita yang setia, yang suci hatinya, itu berharga. Kita lihat dulu 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus, siapa duluan? Petrus itu di belakang. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Waduh ini. Karena itu kehidupan kita diluputkan loh. Diluputkan dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Tapi diberikan apa? Janji-janji. Janji yang sangat besar. Janji yang berharga. Nah, luar biasa ini. Janji yang sangat besar, janji yang sangat berharga. Bahkan diluputkan dari segala dosa-dosa dunia. Nah, yang terakhir nih. Yang keempat, masih keempat sebelum yang terakhir. Mengapa kematian orang kudus berharga di mata Tuhan? Ayat yang keempat, kematian orang kudus mengakhiri segala tantangan, pencobaan, serta kesusahan mereka dalam kehidupan bumi. Selesai, finish. Tapi kalau orang yang tidak kudus, orang yang tidak suci, orang yang tidak dikasihinya, itu meninggalkan tantangan lain untuk orang-orang ini di belakangnya. Contohnya, utang ditinggalkan, kejahatan, bekas kejahatan ditinggalkan, dan segala macam. Tapi kalau orang-orang yang kudus, orang-orang yang dikasihinya, ketika dia meninggal, dia selesai dengan dunia. Seluruh anak keturunannya bersuka cita. Karena dia mati tidak memberatkan orang-orang yang di sekitarnya. Amin. Saya ingat mertua saya, sebelum meninggal, dia sudah punya tabungan. Dia punya tabungan, dia kasih ke anak-anaknya, kalau mati nanti kuburkan saya biayanya ini. Sehingga ketika mertua saya meninggal itu kami kumpul semua itu nggak ada lagi gontok-gontokan. Tapi orang-orang yang kudus, orang-orang yang sudah disucikan, orang-orang yang sudah melakukan firman Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan.
Kalau dia mati pun, dia udah beresin semua. Dia tahu tidak menjadi beban bagi kehidupan yang akan datang. Karena dia sudah selesai, dia sudah mengakhiri segala tantangannya, dia sudah mengakhiri segala pencobaannya, dia sudah mengakhiri segala kesusahan yang dia selama dia ada di muka bumi ini. Amin. Nah, ini kita nggak lagi sembrono ya. Kalau udah begini nggak sembrono lagi. Oh iya ya, aku kalau mati jangan sampai jadi beban bagi anak-anak, bagi cucu, jangan jadi keributan pada mereka. Sekalipun hidup sederhana tapi kita punya sesuatu, udah. Itu sebabnya gereja kita dari dulu sampai hari ini, sampai yang akan datang. Kalau ada jemaat yang meninggal, kita sediakan semua. Tanahnya, petinya, bunganya, pelayanannya, semua gratis. Gak boleh bayar. Bukan bayar, gak boleh bayar. Gak boleh bayar. Kenapa kita paham itu? Orang yang mati itu jangan meninggalkan beban bagi keluarganya. Minimal dia bisa dikubur dengan baik, dia bisa dilayani dengan baik. Anak-anaknya tidak ribut bayar biaya-biayanya. Ini Bapak Ibu, kenapa kita berharga orang-orang suci, orang-orang kudus itu. Karena setelah mati kita selesai. Amin. Nah yang terakhir, mengapa kematian orang kudus berharga di mata Tuhan? Karena kematian orang kudus merupakan pintu gerbang menuju kekekalan. Yesaya 26 ayat 9. Mari kita buka dulu. Terakhir nih. Yesaya 26 ayat 9. Ya. Kita baca sama-sama Yesaya 26 ayat 9, 1, 2, 3. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Nah, ini dia nih. 1 Korintus 15 ayat 52, kita lompat lagi. Kita baca dulu semua firman Tuhan ini supaya kita bisa selesaikan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-52, 53. Kita baca 1, 2, 3. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri yang terakhir, sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, ayat ke 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. 1 Tesalonika 4 Oh, di sana duluan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, karena itu orang meninggal, orang mati, orang yang dikasihi Tuhan yang meninggal itu, dia itu punya pengharapan. Justru dengan kematianlah, maka itulah jalan bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Amin. Jadi sekarang kita semua gak takut mati kan? Gak takut mati kan? Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Sehingga layaklah, kalaupun mati, maka ditulis di batu nisannya, berharga di mata Tuhan, kematian orang yang dikasihinya. Mari semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.